Pagi ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyakuna 'aishuha sakinah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsirah. Minha wujudul mawaddah wa rahmah baina zawji wa zawjah biwasilatin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah wal hadi minad dhalalah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu-ibu, gimana? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan. Betul, Ibu? Betul. Iya, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada laki-laki, ada perempuan, ada Kang Dadang, ada Ini adalah tanda kebesaran Allah. Ini adalah tanda keagungan Allah. Bisa Ibu bayangkan bagaimana kalau Allah menciptakan di dunia ini tidak berpasangan-pasangan. Yang kaya-kaya semua, gimana Bu? Wah, repot ya. Yang miskin-miskin semua, gimana? Lebih repot. Repot ya. Laki-laki semua, laki-laki. Waduh, kasihan dong saya, Bu. Oh. Kalau ibu-ibu semua, ibu-ibu tidak ada pasangannya, tidak bapak-bapaknya, gimana Ibu? Kasihan ya, tersiksa. Ya betul, Neng. Gimana? Silakan, barangkali ada yang ditambahkan. Ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Sebagaimana dirangkaikan dalam surah Yasin ayat 36. Ayo Ibu buka. Ya, bisa dibuka. Quran surah Yasin ayat 36. Surah Yasin ayat 36. Ya, ada. Ini maksudnya bahwa terjemah itu biar ketahuan ya Bu ya. Ada bukti bahwa saya baca itu ada tulisannya. Berdasarkan dalil yaitu dalam surah Yasin ayat 36. Silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ibu yang berbahagia, jika suatu ayat dimulai dengan kalimat subhana, di sana Allah akan memperlihatkan kehebatannya, Allah akan memperlihatkan keagungannya. Bukti konkretnya apa? Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ini merupakan fitrah yang alamiah. Zayyana linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang dicintainya. Salah satunya adalah Iya, saya juga manusia gitu. Manusia laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Ini merupakan anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Gitu, Iya. Tadi untuk menyikapi pertanyaan dari Ibu mengenai pasangan kita yang agak mulai memudar ya, atau istilahnya apa? Puber kedua. Iya. Puber kedua. Sebetulnya kalau kita mempunyai pemahaman agama yang kuat, karena Ibu untuk mencari pasangan, apalagi pasangan dunia akhirat ini tidak sembarangan ya. Kita merujuk kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Di sana disebutkan tunkahul mar'atu li arba'in. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadhbar bidzatid din, taribat yada. Jadi pasangan itu dinikahi, ya, calon itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena status sosialnya, kedudukannya, yang ketiga yaitu karena kecantikannya.
fisiknya gitu. Yang keempat karena agamanya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan pasangan yang empat-empatnya kumpul ya. Yang pertama kalau laki-laki mendapatkan wanita yang cantik, kemudian kaya, kemudian kedudukannya tinggi, solehah lagi, itu luar biasa. Tetapi susah untuk mendapatkan seperti itu. Ada yang kaya tetapi kurang begitu cantik. Ada yang cantik kurang begitu kaya. Ada kedudukannya tinggi tetapi akhlaknya kurang bagus. Jadi penekanannya fadfar bidzatid taribat yadak. Jadi pilihlah wanita yang paling taat agamanya, yang taat beragama. Taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung. Nah, begitu. gini Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa orang laki-laki atau perempuan yang menikahi karena melihat kedudukannya, maka Allah akan memberinya kerendahan. Orang yang menikahi laki-laki atau perempuan karena melihat kekayaan, maka Allah akan memberinya dia kefakiran. Orang yang menikahi laki-laki atau perempuan karena melihat keturunan, maka Allah akan memberinya kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Ibu, tadi mengenai berpasang-pasangannya, Bu ya. Allah mensyariatkan nikah. Nah, mengapa nikah disyariatkan oleh Allah? Karena itu merupakan Allah untuk mempersatukan kedua insan ini, laki-laki dan perempuan. Allah mensyariatkan nikah. Kalau Allah mempunyai aturan nikah, iblis pun mempunyai aturan. Apa aturan iblis? Zina. Nah, Bu, zaman sekarang banyak yang mengikuti aturan Allah atau aturan iblis. Tidak perlu dijawab. Survei membuktikan ya, Bu ya. Survei membuktikan, fakta memperlihatkan. Coba kalau lihat di berita-berita, banyak bayi-bayi yang baru lahir ya, Bu ya, dibuang di tempat sampah, dibuang di depan rumah orang. Banyak anak yang tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya, siapa ibu bapaknya. Kemudian kasus-kasus aborsi di mana-mana. Penyakit AIDS semakin merajalela, nauzubillahi min dzalik. Padahal Rasul bersabda, Allah akan menyediakan untuk orang yang suka berzina 8 pintu di kuburannya. Tiap pintu keluar ular dan kalajengking. Dan orang yang suka berzina, dia tidak akan kaya. Az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kepada kefakiran. Bagaimana biar kaya? Man aradal gina falyatajawaz. Barang siapa yang ingin kaya, maka menikahlah. Nah, Ibu perlu diingat, kaya di sini bukan kekayaan harta yang berlimpah, bukan, tetapi kaya hati, kaya pikiran, kaya ilmu, kemudian kaya akan pengalaman dan kaya akhlak yang mulia. Ya, ini kan ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat Ibu? Laisal gina an kathratil arad, walakinnal gina nafsi. Jadi kekayaan itu bukanlah sekedar banyaknya harta, tetapi kekayaan yang hakiki nih, kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Kaya hati. Ini tadi menyikapi suami kita, kalau suami menyadari kaya hatinya ya, tidak berpaling ke lain hati, dengan catatan modalnya mawaddah dan rahmah. Mawaddah warahmah. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bisa dilihat. Nah, di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 itu kunci jawaban yang bisa diperoleh oleh pasangan kita ya. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu sendiri ini ya. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari pasanganmu gitu, dari jenismu gitu. Dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan rahmah. Ini mawaddah warahmah disandingkan tujuannya litaskunu ilaiha, supaya kita merasa cenderung dan tentram terhadap pasangan kita. Ibu merasa tentram dengan bapak, bapak juga merasa tentram dengan ibu. Jadi ibu ada dua kalimah nih yang melayang-layang. Terhalang jarak bisa jadi puluhan, ratusan atau ribuan kilometer. Apa dua kalimat itu? Mawaddah dan rahmah. Mawaddah apa? Mahabbah, rasa cinta. Kalau rahmah itu apa? Syafaqah, rasa sayang. Ini modal yang utama, harus dipegang, dipertahankan, dijaga
supaya bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah. Jadi kalau mahabbah yaitu mawaddah cenderung penilaian secara fisik. Bapak lihat ibu karena kecantikannya mempesona, ya menarik dari segi fisiknya saja. Kalau tidak diimbangi dari segi rahmah, ini tidak akan bertahan lama. Sampai sejauh mana sih? Berapa lama kita mampu bertahan cantik? Apalagi kalau tidak mampu merawat diri, ya baru punya anak 2 atau 3 udah turun mesin. Jadi tidak bisa. Jadi bapak berpaling dengan demikian dijaga. Yang kedua yaitu rahmah. Rahmah yaitu apa? Kasih sayang. Rasa sayang ini lebih cenderung ke sisi batiniahnya. Kita tidak melihat secara fisik saja, ini yang terutama batiniahnya. Kalau bapak merasakan, oh iya ya, ibu itu luar biasa kasih sayangnya, pengorbanannya, nyiapin makanan, nyiapin minuman, nyiapin pakaian, menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, itu timbul kasih sayang. Tidak akan, insya Allah tidak akan berpaling. Maksudnya betul-betul memperhatikan kita. Khairukum li ahlihi, kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahannahunna illa laim. Sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik memperhatikan istrinya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, yang paling baik terhadap istriku. Ma akraman nisa illa karim. Tidak ada suami yang hina kecuali suami yang menghinakan istrinya. Jadi kalau bapak menghinakan ibu berarti hina. Tidak ada suami yang mulia kecuali suami yang memuliakan istrinya. Jadi itu ibu. Nah ibu, sekarang siapa yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Ada yang pertanyaan. Berbagi ibu. Silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dengan Teh Witri. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang istri menyikapi suami kita yang pemahaman agamanya kurang? Oh iya, udah itu Hanya aja. segitu aja Teh Witri. Terima kasih. Nah ibu, tadi pertanyaannya mengenai bagaimana jika suami kita pemahaman agamanya kurang gitu. Tadi dikatakan dalam hadis Nabi pemahaman agamanya yang kuat. Lalu sekarang masalahnya bagaimana bila suami kita kurang pemahaman agamanya? Imam Atiyah dalam kitab Ibadur Rahman mengatakan bahwa seorang suami itu harus mengajari anak dan istrinya mengenai hukum-hukum syariat agama Islam. Wudu, toharoh, bersuci ya Bu ya, mandi haid, mandi jinabat, puasa, sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Itu harus oleh suami gitu. Namun apabila kenyataannya ya Bu ya, suami itu kurang dalam pemahaman agamanya, tolong ibu minta izin kepada suami. Bapak, saya mau keluar, mau ikut pengajian, boleh tidak? Ya, kalau pemahaman suami kurang, tolong sama suami diizinkan untuk keluar. Tetapi bila oleh suami tidak boleh untuk keluar rumah, untuk mengikuti pengajian-pengajian, maka datangkan guru ngaji ke rumah gitu, ustadz atau ustadzah untuk datang ke rumah gitu. Sebab ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan gitu. sekarang banyak media ya yang disediakan, Iya. media cetak, media elektronik, buku-buku, kita bisa mengkaji sendiri sehingga pemahaman baik suami ataupun istri bertambah gitu. Nah ya sekarang yang jadi masalah bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau untuk mempelajari Ya, ada agama kemauannya Islam itu. begitu. Iya, itu saja. Barangkali yang lainnya silakan, Ibu. Terima kasih Mbak Fitri, saya udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya. Ini dalam sebuah rumah tangga. Kedua mempelai berbeda agama, akan tetapi menikah secara Islam. Setelah 5 tahun kemudian mereka bercerai. Setelah bercerai ada pemutusan tali silaturahmi antara bapak dan anak. Apa hukumnya untuk sang anak? Apakah dia termasuk anak yang durhaka atau tidak karena diingat sang bapak non muslim? Segitu aja. Terima kasih. Pernikahan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan beda agama bisa dilihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 ya. Al-Baqarah 221. Di sana disebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum.
Jadi akidah jalurnya jelas ya gitu. Jadi tidak mentolerir pernikahan beda agama gitu. Jadi kita harus yang seakidah. Nah, kembali ke permasalahan tadi tentang pasangan. Kita tidak hanya meraih pasangan sebatas duniawi saja, tetapi ukhrawinya, pasangan dunia akhirat. Bagaimana kiat untuk mencapai derajat bahagia dunia dan akhirat? Kita memperoleh pasangan yang serasi. Pertama, kita membina diri kita tiada henti. Kita bina diri kita tiada henti supaya kita menjadi istri yang solehah, suami pun akan soleh. Allah memberikan garansi, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat. Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji pun untuk wanita-wanita yang keji. Sebaliknya, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik pun untuk perempuan, wanita-wanita yang baik. Jadi kita bina diri kita tiada henti. Di antaranya ada beberapa dimensi yang harus kita bina. Yang pertama, dimensi ruhiyah. Ini spiritual ya. Dalam bahasa kerennya ada kecerdasan spiritual. Dengan apa? Dengan memuarakan berbagai kegiatan hidup di dunia semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu doanya. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku, waridhaka matlubi, dan keridhaanmu lah yang aku cari. Jadi untuk membina diri supaya mempunyai kesadaran ruhaniah yang tinggi, perbanyaklah zikrullah, wala zikrullahi akbar. Lisan kita basah dengan zikir, hati kita senantiasa mengingat Allah. Inna dzikra min afdalil umuril fadail wa afdalil qurubat wa ausalil wasail. Zikir itu kita mengingat kepada Allah, baik yang dzikir yang diucapkan oleh lisan maupun dzikir yang diingatkan oleh hati, itu adalah hal yang paling utama di antara berbagai hal yang utama. Kemudian wa afdalil qurubat, yang paling utama pendekatan diri kita kepada Allah, mempunyai kesadaran ruhaniah yang tinggi. Yang ketiga, wa ausalil wasail, sarana media yang paling efektif untuk supaya kita bisa sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, dimensi akliyah. Dimensi akliyah ini intelektual. Ini ditempa dengan banyak membaca buku-buku yang bergizi. Skala prioritasnya Al-Quran, Al-Hadith, kemudian kitab-kitab para ulama, kemudian buku-buku yang lainnya untuk menambah ilmu dan wawasan. Dan yang ketiga yaitu dimensi syu'uriyah, mental ya, mental. Mempunyai kepekaan yang tinggi, mempunyai kepedulian yang kuat, positif, partisipasif, membantu sesama, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Kemudian yang keempat, dimensi jasadiah, fisik kita itu. Kemudian yang kedua, kita ikhtiar secara batiniah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan supaya pasangan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, perlu diingat Ibu, menikah itu, berkeluarga itu tujuannya yaitu lillahi ta'ala. Tujuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Kemudian mengikuti sunnah Rasul, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Kemudian tidak akan tercipta baldah thayyibah jika tidak ditopang dengan masyarakat yang marhamah. Masyarakat marhamah susah apabila tidak ditopang dengan pribadi yang soleh dan soleha. Apa itu soleh? Qaimun ala hukukillah wa qaimun ala hukuki ibadi. Orang yang mampu menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak sesama. Baik hubungan kita dengan Allah, baik pula hubungan sesama, termasuk hubungan suami istri. Itu saja ya, barangkali sharing kita pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita dijadikan pasangan yang ikhlas semata-mata meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Ya, kesimpulannya Ibu, bila kita ingin mendapatkan pasangan dunia dan akhirat, kita hanya ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, kita solehahkan diri kita dan kita solehkan diri kita, dan tidak akan
soleh apabila hati kita tidak soleh. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging, bila mana segumpal daging tersebut baik maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Segumpal daging tersebut soleh maka seluruh anggota tubuh kita soleh pula. Bila jelek, jelek pula seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Kita perbaiki hati kita dari berbagai penyakitnya. Wajila'uha dzikrullah, alat pembersihnya yaitu kita senantiasa berzikir kepada Allah, baik zikir yang diucapkan oleh lisan maupun zikir yang diingatkan di dalam hati, merasakan eksistensi Allah, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan pancaran nur ilahi, kita diberikan kekuatan lahiriah dan batiniah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa sharing, berbagi kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya beserta istri tercinta, umumnya bagi semuanya. Ini ada sedikit nih supaya bapak-bapak terinspirasi. Neng, begini. Di taman bunga kupetik karena terlihat sejuk di mata. Meskipun banyak wanita cantik, hanya Neng yang kucinta. Halo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selama di saat ajal memanggilnya.